Ini batik yang sering dipakai raja. Jadi itu terinspirasi di kota Solo dulu ada mengingat waktu Malaysia klaim bahwa Malaysia punya batik. Jadi batik yang paling lama kita buat itu ada di 9 bulan, ada di 1 tahun, Mas. Kalau ini. Terus ada yang punya batik dari pengembangan Eropa. Jadi waktu itu Indonesia, kota Solo kan ada bekerja sama dengan pabrik gula Colomadu. Namanya De Colomadu itu dengan orang-orang Perancis. Jadi Bude membuatkan desain untuk orang-orang Perancis dibawa ke negaranya, Mas. Ini hasil batiknya. Ini tahun berapa ini? 58 batiknya. Widodari. Jadi ada angelnya. Ada peri-peri, ada. Jadi batik yang kita punya betul-betul beda dengan yang lain. Ini keren banget, Mas. Ini sumpit. Terus ini batik yang sering dipakai raja. Jadi itu terinspirasi di kota Solo dulu ada kebun binatang namanya Sriwedari. Ini namanya alas-alasan. Ini Mas. Alas-alasan. Bagus toh? Ini batik yang mungkin waktu itu ada kerjasama dengan Chinese ya. Jadi ini naga, ini ada lampionnya. Ini yang dengan Chinese waktu itu. Saya ada koi. Jadi kertas-kertas begini, karena Ibu Wajinah sangat cinta Indonesia dan cinta pelestarian budaya. Ini yang gambar tadi. Ini digambar pada tahun 1955. Ini yang tadi jadi kita punya 400 pola langkah begini. Yang saya lagi eksplor di tahun 50-an. Tadi yang saya bikin di tahun 50-an, banyak orang asing datang kepada kami, ke Ibu Wajinah, untuk membeli motif-motif langkah tersebut. Untuk bisa dibikin wallpaper di negaranya, untuk bisa dibikin karpet, untuk bisa dibikin lukisan. Tapi kecintaan beliau terhadap Indonesia, saya tidak diperkenankan untuk menjualnya. Dan saya diminta mengisi berapa aja oleh negara asing, Mas. Silahkan, tapi sampai Anda tidak boleh buat batik ini satu pun. Nah, ini karena mengingat waktu Malaysia klaim bahwa Malaysia punya batik, tentunya masterpiece atau pola-pola itu Malaysia punya. Jadi Ibu Wajinah melestarikan pola-pola yang beliau miliki itu demi cinta beliau terhadap Indonesia, supaya pelestarian batik ini tetap selalu lestari, kekayaan adiluhung nenek moyang kita tetap terjaga dan tetap milik kita. Ya betul, dan selama ini memang hanya Eyang dibantu oleh keluarga yang konsisten terhadap itu, jadi belum ada campur tangan pemerintah atau apa gitu. Eyang ini melestarikan batik ini tidak secara serta-merta. Waktu itu tahun 2016 bulan April, Eyang ada tribute untuk pemerintah, yang Wajinah
60 tahun beliau berkarya untuk Indonesia di pelestarian. Pak Jokowi wanti-wanti Ibu Waldjina tetap konsisten melestarikan budaya Indonesia. Terus Ibu tuh pulang tuh galau. Kalau untuk menyanyi, saya sudah mendedikasikan hidup saya selama hidup saya dari usia 10 tahun hingga sekarang. Aku harus ngapain lagi ya? Kok tadi Bapak Presiden ngendiko aku tetap bisa konsisten melestarikan budaya. Terus saya ingat ceritanya Ibu bahwa Ibu secara tidak langsung menjadi duta Indonesia dalam berbusana ke mana-mana ke luar negeri, tidak usah lihat pakaiannya apa, Ibu selalu Indonesia kan pakai kain. Dan Ibu menyanyi sejak usia 12 tahun hingga sekarang itu kan kainnya banyak banget Mas. Saya matur, Ibu kan punya bude yang pembatik yang waktu itu mengajar batik di Amerika. Waktu itu pesan bude, kalau kalian tidak melestarikannya akan diambil negara orang. Padahal sekarang betul Mas, di Chicago itu ada batik yang diberikan ke murid-muridnya sejak usia 12 tahun di Amerika. Ada batik Amerika, nanti silahkan di Google ya, ada. Nah waktu itu saya minta gitu, terus akhirnya kita punya 400 pola langkah tersebut, kita punya batik-batik dari Ibu Bude itu lah, tinggal kita bikin dengan modifikasi atau pengembangan yang sekarang, gitu Mas. Orang asing datang kepada Eyang untuk membeli pola-pola lama. Kita dikasih cek kosong, suruh mengisinya. Silahkan mau diisi berapa.